Shalom semuanya, siswa-siswi kelas 83 dan 84. Ya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kita kembali lagi dalam pembelajaran PPKN hari ini. Nah, Ibu harap kalian sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut pada materi pembelajaran kita hari ini, coba kalian ingat-ingat dulu pembahasan kita sebelumnya. Ayo, pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Nah, semoga kalian masih pada ingat ya. Sebelumnya itu kita sudah sama-sama mempelajari bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar pemerintahan negara atau konstitusi. Selain itu, sudah dibahas juga kaitannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan teks proklamasi kemerdekaan, sistematika Undang-Undang Dasar, makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan juga sifat dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Wah, ternyata banyak juga ya yang sudah kita pelajari bersama di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang kita akan masuk ke topik pembahasan yang baru, yaitu mengenai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Coba kalian pikirkan nih, apakah di sekolah itu terdapat tata tertib? Kemudian, kalau ada, apa kalian ingat tata tertib apa saja yang ada di sekolah? Coba ya diingat-ingat. Nah, kehidupan dalam sekolah dapat diibaratkan sama dengan kehidupan dalam suatu negara, yaitu karena sama-sama memiliki peraturan. Tapi kalau kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, kehidupan dalam suatu negara diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Jadi gambaran dari sebuah negara itu dalam lingkup kecil kita bisa lihat dalam kehidupan di sekolah karena sama-sama memiliki peraturan. Nah, Undang-Undang Dasar itu diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa, dalam hal ini pemerintah, untuk menjalankan pemerintahan dan juga untuk mengatur hak dan kewajiban rakyat atau warga negara yang diperintah. Dengan kata lain, Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Apabila di suatu negara tidak memiliki undang-undang dasar, dapat dipastikan akan terjadi yang namanya penindasan terhadap hak asasi manusia. Jadi dengan adanya undang-undang dasar, semua penyelenggaraan pemerintahan ada aturannya. Pemerintah maupun rakyat tidak bisa bertindak semena-mena karena semuanya diatur dalam undang-undang yang adalah hukum dasar negara kita. Jadi sekali lagi ya, Undang-Undang Dasar itu ada untuk mengatur dua hal, yaitu hak dan kewajiban pemerintah dan juga hak dan kewajiban negara supaya tidak terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia karena semuanya ada aturannya, jadi tidak ada yang bisa bertindak semena-mena. Oke, harap di sini dapat dipahami ya. Nah, kemudian Indonesia itu memiliki beberapa naskah aturan hukum. Dan naskah aturan hukum yang tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Dasar. Ya, jadi yang tertinggi ya, sekali lagi Bu tekankan, naskah aturan hukum di Indonesia yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan
naskah aturan hukum yang tertinggi, maka semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan juga semua peraturan yang akan dibuat itu harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekali lagi, jadi karena UUD NRI tahun 1945 itu sebagai naskah aturan hukum tertinggi, jadi semuanya itu harus semua perundang-undangan yang akan dibuat itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini akan mengarahkan kepada kehidupan yang tertib dan teratur. Kemudian, kehidupan yang tertib dan teratur ini akan mempermudah kita sebagai masyarakat untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Jadi, kalau seluruh rakyat patuh dan taat terhadap peraturan yang ada, akan tercipta kehidupan yang tertib dan teratur, sehingga nantinya bisa mencapai kesejahteraan. Tetapi sebaliknya, jika peraturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak dipatuhi, maka kehidupan bernegara akan mengarahkan kepada ketidakharmonisan dan menimbulkan kerenggangan yang jika terjadi terus-menerus dapat berujung pada yang namanya perpecahan dalam negara kita gitu. Jadi sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kita harus melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar atau konstitusi ini memiliki dua sifat, yaitu konstitusi yang dapat diubah atau konstitusi yang tidak dapat diubah gitu. Jadi sifatnya ada dua, dapat diubah atau tidak dapat diubah. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar tertinggi bangsa Indonesia ini adalah konstitusi yang dapat digolongkan sebagai konstitusi yang dapat diubah. Nah, syarat perubahan Undang-Undang Dasar itu dapat dilihat pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini dia. Pada pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mensyaratkan bahwa untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu harus ada 2/3 anggota MPR itu harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Ya, jadi sekali lagi 2/3 anggota MPR harus hadir dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Nah, negara kita ini kalau tidak salah itu memiliki sekitar 700 anggota MPR. Nah, jadi kalau ingin melakukan perubahan undang-undang dasar berdasarkan pasal 37 ini berarti kalau ada 700 anggota MPR-nya, paling sedikit yang harus hadir dalam rapatnya itu ada 2/3 dari 700 itu sekitar 467 anggota MPR misalnya gitu kan, harus hadir dalam pembahasan usulan perubahan Undang-Undang Dasar ini. Kemudian harus disetujui paling sedikit 351 anggota
Kenapa? Kan 700 tuh. Terus di sini dibilang disetujui sekurang-kurangnya tuh 50% ditambah 1. Nah, 50% berarti setengahnya kan. Jadi 700 anggota, setengahnya atau 50%-nya itu 350 orang, dan dibilang di sini 50% ditambah 1. Jadi 350 ditambah 1. Jadinya 351 anggota MPR itu harus setuju dengan perubahan yang dilakukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, baru Undang-Undang Dasar kita ini bisa ada perubahannya gitu. Nah, dan sejak tahun 1999 itu MPR telah mengadakan perubahan, atau mungkin kalian juga sering dengar istilah amandemen ya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan perubahan ini sejak tahun 1999 itu sudah terjadi sebanyak 4 kali. Nah, dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ada kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, apa aja kesepakatan dasar tersebut? Ini dia. Kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdiri dari 5 butir. Yang bisa kalian lihat di layar kalian ya. Yang pertama itu ada tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi pembukaan itu tidak boleh diubah ya. Ini kesepakatan bersama gitu. Kenapa? Karena kita udah belajar juga sebelumnya ya. Kalau kalian masih ingat, kita belajar kalau misalnya dibandingkan pasal-pasal, kan kita udah belajar tuh sistematika Undang-Undang Dasar kan. Kalau setelah amandemen itu ada pembukaan dan juga pasal-pasal, dan pembukaan ini memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Alasannya silakan kalian pelajari, ingat-ingat kembali, lihat catatan kalian, atau mungkin kalian bisa tonton lagi videonya gitu, atau nanti akan kita bahas lagi di akhir. Nah, itu yang pertama, sekali lagi tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ya. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan, jadi itu diharapkan dapat tetap dipertahankan. Tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem pemerintahan di negara kita itu adalah sistem pemerintahan presidensial, yang mana presiden itu memiliki wewenang sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oke? Jadi kesepakatan dasar berkaitan perubahan Undang-Undang Dasar kita ini yaitu salah satunya harus mempertahankan sistem pemerintahan presidensial. Kemudian yang keempat adalah penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Hal-hal normatif ini apa? Nah, hal-hal normatif ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakatnya. Nah, norma-norma yang berlaku di masyarakat kan ada 4 tuh, ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan juga norma hukum. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan yang memuat hal-hal normatif ini itu masuk ke dalam pasal-pasal gitu. Kemudian yang kelima adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Ya, adendum ini apa? Adendum kalau dalam KBBI itu bisa dikatakan sebagai lampiran atau pasal tambahan. Jadi perubahan undang-undang yang dilakukan itu bukan perubahan secara menyeluruh, secara total, tetapi lebih bersifat menambahkan, melengkapi yang sudah ada. Jadi istilahnya lebih ke menyempurnakan undang-undang kita gitu. Ya, jadi ini sekali lagi ya 5 butir kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang berhak untuk mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini telah menyepakati tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tadi juga udah masuk ya di 5 butir kesepakatan dasarnya ya. Di poin pertama, kalau misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak bisa diubah gitu. Ya, dan itu adalah kesepakatan dari MPR yang mana mereka lah yang memiliki wewenang untuk mengubah undang-undang negara kita gitu, undang-undang dasar negara kita. Nah, kesepakatan tersebut tertuang dalam ketetapan MPR nomor 9 /MPR tahun 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak akan diubah. Ya, jadi ini memang sudah ada ketetapannya gitu dari MPR sendiri. Alasannya kenapa? Ya karena yang sudah kita pelajari sebelumnya juga ya, kalau pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau Staatsheid atau cita negara yang kemudian menjadi kesepakatan pertama bangsa Indonesia dalam membangun wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebelumnya kita juga udah bahas tentang falsafah ya. Kalian di sini jangan bingung dengan istilah-istilah yang baru. Kalau apalagi di sini ada Staatside, ibu juga bingung ini bacanya gimana, Staatsheid atau Staatside. Itu jangan bingung ya. Ini sebenarnya artinya sama saja gitu dengan cita-cita negara. Ya, karena di sini bahkan dibilang memuat cita-cita bersama, memuat tujuan-tujuan yang biasa juga disebut. Berarti memang ini istilahnya bukan istilah. Jadi ini bisa dibilang istilah lain lah dari cita-cita negara dan tujuan negara gitu. Jadi ini dia ya alasan yang menjadi pertimbangan kenapa pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu tidak akan diubah. Nah, sekali lagi sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, kita harus melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini bukan hanya dilakukan dengan tidak mengubah pembukaan, tetapi yang tidak kalah penting adalah melaksanakan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ya, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi sekali lagi negara kita udah ada undang-undangnya, ada peraturannya supaya tidak terjadi tidak harmonisan atau kerenggangan yang akhirnya malah akan merujuk kepada perpecahan. Kita harus melaksanakan tuh Undang-Undang Dasar negara kita supaya tercipta yang namanya keharmonisan dan juga kedamaian bagi bangsa kita gitu. Nah, untuk pembelajaran hari ini materinya itu dulu, tapi ada kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu kalian hari ini akan melanjutkan ke mengerjakan formatif 2. Apa yang akan dikerjakan? Yang akan kalian kerjakan adalah membuat narasi yang menjelaskan tentang manfaat adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akibat jika Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Nah, ini ya. Jadi narasi berarti kalian itu buat dalam bentuk paragraf ya. Kalian buat dalam bentuk paragraf manfaat
adanya undang-undang dasar dan juga kira-kira kalau negara kita tidak punya undang-undang apa yang akan terjadi gitu. Dan untuk penilaiannya mungkin kalau misalnya kalian lihat rubrik ya, Ibu rasa kalian sudah sering kali ya lihat rubrik sekolah kita itu kan biasanya ada below KKM, KKM, above KKM dan excellent. Nah, di sini Ibu tidak berharap kalian ada di antara kalian yang nantinya akan mendapatkan atau sengaja mengerjakan tugas ini untuk mendapatkan nilai below KKM atau di bawah KKM gitu. Nah, di sini setidaknya untuk mencapai nilai KKM, Ibu ingin kalian menjelaskan manfaat adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akibat jika Indonesia tidak memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejarah, dan ini dijelaskan secara jelas dan runtut. Kemudian untuk yang above KKM itu sama tetapi ada kesimpulan di akhirnya gitu. Jadi mungkin kalian bikin, kan ini dalam bentuk paragraf ya. Kalian bikin misalnya paragraf pertama itu manfaat, paragraf kedua itu akibat kalau misalnya Indonesia nggak ada undang-undang, terus paragraf ketiganya kesimpulannya, misalnya seperti itu. Atau bisa dalam 2 paragraf saja. Yang di paragraf pertama itu manfaat dan akibat, paragraf yang kedua itu kesimpulan. Ya terserah kalian mau mengemasnya seperti apa, yang penting isinya itu jelas dan teratur gitu atau runtut gitu ya. Kemudian untuk yang excellent itu ya kalian tetap menjelaskan manfaat dan akibatnya, kemudian disertai kesimpulan dan dikumpulkan tepat waktu. Kapan waktu pengumpulan? Seperti biasa kita akan sama-sama menyepakati, kita akan sepakat dulu nih diskusi sama-sama kira-kira batas pengumpulannya kapan. Yang pasti tidak lewat dari hari ini ya. Batas pengumpulannya itu hari ini Rabu tanggal 1 September dan untuk jamnya jam berapa itu akan sama-sama kita diskusikan. Oke? Tapi tugas ini tidak kalian lakukan secara individual tetapi secara berkelompok. Ini untuk kelompok kelas 83 ya. Ada 8 kelompok ya. Silakan kalian cari nama kalian masing-masing di sini ya. Kemudian untuk kelas 84 juga ada 8 kelompok ya. Silakan kalian cari nama kalian di kelompok ada di kelompok mana, lihat teman-teman kelompoknya siapa. Tapi kalau misalnya memang ada nih yang Ibu miss, ternyata ada nih Bu, nama saya nggak ada, ntar kasih tahu Ibu aja ya supaya nanti kita cari jalan keluarnya sama-sama. Kamu akan masuk ke kelompok mana gitu. Nah, jadi itu yang akan kalian kerjakan. Sekali lagi ini bukan tugas pribadi tapi tugas per kelompok. Jadi kerja kelompok. Jadi kalian kerja bersama-sama di dalam kelompok, bukan ya udah teman saya aja yang kerja, saya mah numpang nama nggak apa-apa, yang penting dikumpul saya dapat nilai. Nggak ada yang kayak gitu ya. Nanti kelompok ini yang juga akan menjadi kelompok kalian, rekan kelompok kalian di tugas sumatif ya. Ya, bocoran sumatif kalian itu juga dikerjakan dalam kelompok dan nantinya akan ada penilaian dari teman kelompok kalian. Jadi jangan nanti kalau misalnya hasil akhirnya tidak hasil akhir sumatif kalian itu misalnya kalian lihat nih, kok kami satu kelompok tapi nilainya beda. Coba kamu renungkan kira-kira bagaimana kamu menjalankan peranmu sebagai anggota kelompok di kelompokmu gitu ya. Jadi sekali lagi Ibu harap semuanya dapat saling bekerja sama dengan baik gitu. Oke, demikian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Materi yang Ibu sampaikan semoga dapat dimengerti dengan baik. Kemudian juga instruksi yang Ibu berikan untuk pengerjaan formatifnya semoga dapat dipahami juga ya. Jadi pembelajaran kita selesai di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.